warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Saya akan menyampaikan sebuah berita ini yang kategorinya adalah breaking news atau berita yang mengejutkan. Ini saya membaca beritanya di portal suara.com dan berita ini tentang bahwa Menteri Pertanian dari yang ini yakni Syahrul Yassin Limpo ini dari Partai Nasdem ditetapkan jadi tersangka dalam kasus korupsi ini. Saya juga sebelumnya sudah menerima kabar dari mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yang dia mengirim pesan kepada saya bahwa dia mendapat kabar waktu itu dia menyatakan masih menggunakan inisial S bintang Y bintang L gitu. Kita tahu maksudnya ini sesuatu yang dimaksud adalah Syahrul Yassin Limpo. Saya bacakan saja beritanya ini dari portal suara.com. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara soal mencuatnya kabar Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Brigjen Asep Guntur menyebut kasus dugaan korupsi yang menjerat Syahrul Yassin Limpo masih dalam proses penyelidikan. Saat ini masih dalam proses lidik, kata Asep di konfirmasi suara.com pada hari Rabu, hari ini ya, tanggal 14 Juni 2023. Asep mengaku belum dapat menjelaskan secara rinci soal kasus yang menjerat Menteri Pertanian tersebut. Mohon maaf, belum ada yang bisa kami sampaikan ya, mohon bersabar, ujarnya. Sementara itu, sumber suara.com di internal KPK menyebut lembaga anti korupsi melakukan expose kasus korupsi yang melibatkan seorang menteri aktif. Memang kemarin ada expose, lalu hasilnya disebut menteri aktif jadi tersangka, kata sumber suara.com itu. Namun demikian dia menyebut surat perintah penyidikan, sprindik belum diterbitkan. Sprindiknya sih belum terbit. Kabar Menteri Pertanian diduga dijadikan tersangka itu diketahui berdasarkan unggahan akun Instagram @podioproject pada hari Rabu. Hari ini juga ya. Dalam informasi terbatas itu disebutkan bahwa SYL dalam kurung Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian 2019-2024 bersama-sama dengan KSD, di Sekjen Kementerian Pertanian 2021 sampai sekarang, kemudian HTA, Direktur Pupuk Pestisida 2020-2022, garis miring Direktur Alat Mesin Pertanian tahun 2023 telah melakukan perbuatan tidak pidana korupsi. Tulis akun tersebut. Ini menariknya dituliskan juga pasal-pasalnya. Menteri Pertanian dijerat dengan pasal 12E atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 garis miring 1999 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU junto pasal 56 dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Disebut pula Syahrul Yassin Limpo sudah berstatus tersangka sejak 16 Januari 2023. Oh, sudah lama dong ya. Rencana penetapan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka itu disebut sudah mendapat persetujuan pimpinan KPK. ACC sidik sesuai kesimpulan segera naik sidik dengan 3 TSK. Itu bunyi perintah yang tercantum dalam informasi tersebut. Itu tulis akun dari PDO Project yang dikutip oleh suara.com. Dituliskan Menteri Pertanian diduga terseret kasus korupsi karena menyalahgunakan surat pertanggungjawaban atau SPJ. Ini beda lagi ini informasinya ya. Nah, itu yang saya baca di breaking news dari suara.com. Sementara saya juga mendapat kabar dari Wamenkumham Profesor Denny Indrayana. Ini dia judulnya begini, KPK memukul KPP. Maksudnya ini Komisi Pemberantasan Korupsi memukul Koalisi Perubahan untuk Kesatuan. Pagi tadi saya kembali mendapatkan informasi penting. Kali ini soal dugaan kasus korupsi yang sedang berjalan di KPK. Yang ditarget menjadi tersangka lagi-lagi adalah lawan oposisi. Seorang menteri dengan inisial S bintang L tujuannya jelas mengganggu koalisi perubahan untuk kesatuan dan menjegal pencapresan Anies Baswedan. Padahal gangguan semacam ini justru akan makin meneguhkan Partai Nasdem di dalam koalisi. Dalam satu pertemuan, elit partainya, Surya Paloh, dikabarkan menegaskan, abang ini jangankan masuk penjara, dibunuh pun tetap tidak akan berubah mendukung Anies Baswedan. Ini saya masih mengutip dari Denny Indrayana, hukum memang benar-benar direndahkan menjadi alat mengganggu koalisi dan penentu arah pencapresan saja. Di informasi lain, pimpinan KPK datang ke seorang menteri senior, menyatakan telah lengkap bukti dan meminta izin Presiden untuk mentersangkakan seorang pimpinan parpol. Ada 4 dugaan kasus korupsi, soal kardus, pembangunan kantor partai, pembangunan beberapa rumah keluarga, sampai gratifikasi mobil mewah.
Sang menteri senior mengatakan jalankan saja sesuai bukti dan proses hukum. Sang pimpinan parpol masih selamat hingga kini karena tetap berada di barisan koalisi Joko Widodo. Izin dari presiden pun tidak kunjung turun dari KPK. Maka terbuktilah kekhawatiran saya setelah diperpanjang setahun masa jabatannya melalui Mahkamah Konstitusi, Firly Bahuri bergerak cepat sesuai skenario tangan penguasa, menggunakan KPK untuk memilah dan memilih kasus memukul lawan oposisi dan merangkul kawan koalisi. Soal Syahril Yassin Limpo ini jadi tersangka itu kan sebenarnya sudah juga disampaikan oleh Denny Indrayana, Profesor Denny Indrayana beberapa waktu yang lalu. Tapi pada waktu itu dia menyebut ada dua menteri Nasdem yang akan jadi tersangka, yakni Syahrul Yassin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar. Pada kasus Syahrul Yassin Limpo pada waktu itu disebut yang didengar oleh dari Denny Indrayana itu adalah dia penyalahgunaan kasus narkoba. Nggak tahunya apakah sebagai bandar atau sebagai pengguna gitu. Dan sementara Siti Nurbaya Bakar berkaitan dengan kasus korupsi. Nah ternyata sekarang justru info yang lebih kuat dan ini sudah menjadi rumor yang santer, itu adalah Syahrul Yassin Limpo akan menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Selain kasus ini sebenarnya koalisi Perubahan Persatuan itu juga sedang diganggu, khususnya Nasdem itu juga sedang menghadapi kasus hukum, yakni anggota tim 8 Sugeng Suparwoto, ya. Ini orang dekatnya dari Pak Surya Paloh, sekarang ini juga sedang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan DPR, MKD DPR, karena katanya dia melakukan pelecehan seksual secara verbal seorang mantan anggota DPR dari Partai Nasdem. Dan sekarang prosesnya sedang diperiksa oleh MKD DPR. Dan selain dilaporkan ke MKD DPR, ini Sugeng Suparwoto juga dilaporkan ke Barreskrim Mabes Polri. Jadi artinya akan ada kasus berkaitan dengan etik, pidana dan kemudian ditangani oleh DPR dan pidana ditangani oleh polisi. Pada waktu itu Sugeng sudah memberikan penjelasan bahwa dia tidak pernah menyentuh, tidak pernah pokoknya apapun tidak pernah melakukan pelecehan secara langsung kepada yang bersangkutan. Mungkin dia menduga ini dalam perbincangan secara melalui chat, WhatsApp chat gitu yang dia ini kemudian disebut melakukan pelecehan secara verbal. Nah, tetapi tentu saja soal korupsi sekali lagi kita mesti pisahkan ataupun pelecehan seksual dan sebagainya adalah kasus-kasus yang mestinya memang tidak dikaitkan dengan masalah politik. Ya kalau memang ada korupsi tangani saja secara hukum. Kalau ada kasus pelecehan ditangani saja secara hukum. Tetapi seperti yang tadi disampaikan oleh Denny Indrayana, kan dia mendengar kabar bahwa ini ada beberapa menteri yang sudah lengkap berkasnya dan sebagainya, tetapi ternyata sampai sekarang izin dari presiden itu belum turun. Sementara untuk kasusnya yang berkaitan dengan Menteri Nasdem kan kita tahu sebelumnya itu Menkominfo Johnny G. Plate sudah menjadi tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung. Dan sekarang kalau betul berita ini akan menyusul dari Menteri Nasdem lagi Syahrul Yassin Limpo dalam kasus dugaan korupsi. Ya, kita mau tidak bisa menghindarkan bahwa ini bagian dari upaya untuk mengamputasi para pendukung Anies Baswedan. Saya Sumunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.